welcome back to my YouTube channel Imelda's Journey. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas seperti sebagaimana semestinya. Amin. Dan teman-teman, di video kali ini aku mau nge-share tentang apa itu au pair, persyaratannya apa aja, dan step by stepnya gimana sih, karena bener-bener abstrak gitu. Ya, aku juga pertama kali ikut au pair, aku tuh bener-bener nyari informasi kemana-mana guys. Jadi kayak si program au pair ini emang agak abstrak menurutku sendiri. Makanya ini aku insya Allah mau membantu kalian untuk ya apa yang kalian bingungin, kalian boleh tanyain di kolom komentar aku. Jadi nanti aku bisa bikin videonya kayak gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel aku, please mohon supportnya, dukung aku biar channel aku semakin berkembang dan aku juga semakin semangat buat share apapun yang kalian tanyakan. Oke, kita lanjut aja ke intinya. Yang pertama, apa itu program au pair? Oke, jadi au pair program itu teman-teman adalah program pertukaran budaya yang mana kita itu ikut tinggal di negara lain jadi sebagian dari keluarga mereka di sana. Dan tentunya kenapa mereka merekrut kita itu tuh kita tuh sebagai anak angkat tertua, jadi kakak dari adik-adik, jadi kakak dari anak-anak mereka. Nah, makanya di sini tugas kita adalah take care of their children. Alias kita itu ngejagain adik-adik kita di sini di negara lain kayak gitu. Misalkan di keluarga itu punya anak 2, umur 7 tahun sama umur 3 tahun misal. Nah, adanya kita di keluarga itu, kita adalah menjadi kakak tertua untuk si adik-adik ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dan sebagai kakak tertua, kita itu harus paham apa sih tugasnya. Kan kalau sebagai anak angkat nggak cuma makan tidur aja kan, kita juga sebagai anak ketika di rumah kita ikut bantu-bantu orang tua kita kan. Nah, ngomong-ngomong adik sama ngebantu-bantu pekerjaan rumah ringan kayak gitu. Jadi ibaratnya ya kita kayak nyobain gimana sih vibes-nya tinggal bareng sama warlock atau warga lokal di negara lain kayak gitu. Nah, dan letak pertukaran budayanya itu di mana sih? Jadi kalau menurut aku sendiri letak pertukaran budayanya itu di makanan ya teman-teman. Karena kayak mereka kan biasa makan roti, kentang dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kita orang Asia yang mana kita tuh makannya nasi dan lauk gitu kan. Nah, makanya aku di sini ngerasa kayak wah, ini oke banget ya ternyata. Oh, ternyata mereka suka ya makanan Asia. Jadi apa yang bisa kita perkenalkan ke mereka melalui budaya kita, ya salah satunya adalah dari masakan-masakan Indonesia kayak gitu. Dan mereka pun mengenalkan kepada kita kayak budaya-budaya mereka, kalau kayak makanan ataupun kayak kita diajak keliling komplek. Kalau misalkan sampah tuh ada tong sampahnya masing-masing. Kalau mau buang sampah yang bener-bener dari sampah rumah tuh harus pakai kartu dan segala macam. Jadi kayak aku banyak belajar dari negara maju ini gitu tuh teman-teman. Dan menurutku yang namanya pertukaran budaya di sini lebih ke mereka yang ngasih tahu budaya mereka ke kita gitu loh. Karena kalau kitanya sendiri paling kayak ngasih tahu budaya kita ke mereka tuh ya soal masakan itu, karena kayak nggak tahu lagi sih ngasih tahu apa gitu kan. Mungkin kita bisa melalui cerita, kayak cerita kalau di Indonesia budayanya kalau misalkan setiap lebaran itu tuh masak-masak gede, masak-masak besar, terus makan-makan bareng keluarga kayak gitu kan. Kalau di sini kan mereka Natal dan lain sebagainya lah, pokoknya kayak gitu. Pokoknya menurut aku pertukaran budayanya tuh lebih ke makanan sih, dan habitnya kita yang kita bawa dari Indonesia ke sini kayak gitu teman-teman. Karena kita itu posisinya di sini sebagai anak angkat, jadi kita juga dapat tempat tinggal, dapat makan, serta dapat uang saku bulanan kayak gitu. Jadi emang bener-bener gimana jadi anak aja, kita tinggal bareng, kita makan bareng,
Ya, dan kita pun dikasih uang gitu, kayak uang jajan per bulan kayak gitu. Jadi enak kan. Kalau menurut aku program au pair ini adalah salah satu program yang wajib anak muda cobain ya, tapi khususnya untuk mereka yang suka sama anak kecil, suka yang ngomong-ngomong anak kecil dan sabar kayak gitu. Soalnya menurutku untuk jagain anak kecil itu challenging juga, karena beda banget guys, kayak anak-anak Indonesia sama anak bule itu beda. Banyak juga anak bule yang tantrum. Aduh, tapi aku nggak ngomongin yang kayak gitu ya. Tapi intinya harus yang kuat, yang sabar, dan yang bisa bisa suka sama anak kecil. Karena kalau misalkan kamu ikut program au pair terus kamu nggak suka sama anak kecil, kayak kamu bakal nggak betah deh kayaknya. Karena kan main sama anak kecil itu kan nguras energi juga gitu ya teman-teman. Itulah tantangannya. Semangat buat kalian, jangan menyerah, pokoknya kalian harus tetap semangat. Karena ini adalah impian kabur aja dulu. Di dalam kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ya. I feel you guys, I feel you. So, pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan, kalian drop di kolom komentar. Insya Allah doain aja biar aku semangat bikin videonya ya teman-teman. Nggak kayak yang bulan kemarin aku bener-bener off bikin video karena ya aku terlalu menikmati hidup di Eropa. Karena bener-bener guys, aku nyaman dan senang hidup di negara maju ini. Jadi mudah-mudahan kalian cepat nyusul ya. Insya Allah bulan depan atau 3 bulan setelah ini, setelah melihat video aku, insya Allah rezeki kalian, amin amin, aku doain kalian juga. Aku senang jika aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye bye.